Hi Mazda friends, I'm Glenn Renner and welcome to Mazda Indonesia Ask the Expert YouTube program. Ask the Expert adalah program di mana kita membahas produk dan layanan Mazda serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Di episode kali ini kita akan membahas Auto Xe, tuning parts asal Jepang yang dirancang khusus untuk mobil Mazda. Pada Gias 2024 lalu, Mazda mengumumkan kerjasamanya dengan Auto Xe. Nah, apa alasan Mazda berkolaborasi dengan Auto Xe? Model Mazda apa aja yang bisa menggunakan Auto Xe dan bagaimana ketersediaan stok garansinya? Untuk menjawab semua itu, kami menghadirkan Pak Iwan, Parts and Supply Logistic Manager PT Eurocars Motor Indonesia yang akan memberikan penjelasan lebih detail. Apa kabar Pak Iwan? Thank you Pak udah bergabung di acara ini. Terima kasih sudah diundang. Tadi kan kita emang mau bahas Auto Xe nih di episode kali ini kan ya Pak ya. Oke, ya. Nah, kita penasaran sih Pak sebenarnya. Kenapa sih alasannya Mazda Indonesia akhirnya menghadirkan Auto Xe untuk Indonesia? Boleh ceritain nggak Pak Iwan? Oke, terima kasih Pak Glenn. Oke, alasan utama kenapa Mazda Indonesia menghadirkan produk Auto Xe untuk customer Mazda Indonesia, pastinya untuk memenuhi kebutuhan dari Mazda fans, terutama teman-teman yang memang sangat menyukai driving performance dari Mazda. Dengan adanya produk Auto Xe ini, maka Jinba Itai ataupun Fun to Drive akan lebih maksimal dirasakan oleh customer. Itu penjelasan awal dari saya. Satu hal yang membedakan kenapa produk Auto Xe ini berbeda dengan produk tuner yang lain adalah karena walaupun sama-sama merupakan part modifikasi, tapi Auto Xe ini dirancang sebagai tuning part Mazda yang didesain untuk supaya customer bisa merasakan performa dasar dari kendaraan. Jadi bukan tuning parts seperti pada umumnya yang sifatnya mengutamakan performance, menaikkan horsepower dan seterusnya. Auto Xe ini dirancang untuk memaksimalkan potensi dasar kendaraan Mazda yang memang sudah fun to drive dengan slogan Jinba Itai dan kode desainnya yang kita kenal selama ini. Saya kira itu penjelasan awal dari saya Pak. Jadi secara produknya sendiri sebetulnya sudah fun to drive, sudah Jinba Itai ya Pak ya. Cuman dengan adanya si tuning parts Auto Xe ini lagi mengoptimalkan itu semua ya Pak. Betul sekali. Betul sekali. Dan satu hal yang membedakan Auto Xe ini dengan produk sejenis yang selama ini sering dikonsumsi oleh customer Mazda adalah Auto Xe ini didesain dengan filosofi Kansei tuning. Kansei tuning. Mungkin teman-teman akan bertanya apa sih Kansei tuning? Kansei tuning sebenarnya secara harafiah disebut sebagai sensitive tuning. Artinya tuning yang sifatnya yang seperti saya sampaikan tadi mengoptimalkan potensi dasar dari kendaraan. Jadi kita tidak bicara bahwa dengan menambahkan Auto Xe di kendaraan maka horsepower akan naik gitu. Tapi feeling berkendaraannya akan semakin mantap. Fun to drive akan semakin maksimal sehingga prinsip Jinba Itai itu akan terasa berbeda dengan menambahkan Auto Xe ini. Jadi ini masih sejalan dengan Mazda ya sebetulnya. Mazda betul. Itu kan memang sebetulnya mementingkan rasa berkendara kan Pak ya? Ya. Makanya ada Jinba Itai yang benar-benar dipegang teguh dan dihadirkan di setiap line-up Mazda. Nah si Auto Xe ini berarti juga sejalan dengan itu ya. Jadi ini kita bicara soal rasa ya Pak ya berarti sebenarnya ya. Betul Pak Glenn. Bukan cuma sekedar numbers on paper, angka meningkat horsepower sekian-sekian, tapi kita bicara soal rasa berarti ya. Jadi sebelum lanjut saya akan jelasin sedikit bahwa Auto Xe ini didirikan tahun 1997 oleh tim Mazda yang memotori Le Mans Racing yang legendaris itu, 24 Hours Le Mans Racing yang berlangsung tahun 1991. Pendiri dari Auto Xe sendiri adalah Yoshiji Terada yang merupakan salah satu tim leader dari tim Mazda yang terlibat di Le Mans 24 Hours tersebut. Jadi backgroundnya dari dunia balap ya Pak ya. Betul, sehingga apa yang dirasakan beliau ketika merancang tim yang memenangkan turnamen ini itu diimplementasikan dalam produk-produk Auto Xe yang bisa kita konsumsi saat ini di Mazda Indonesia. Yang bisa dinikmati oleh semua pengguna Mazda sekarang ya Pak ya berarti. Dan khusus untuk customer Mazda Indonesia ya tentunya setelah Gias produk-produk tersebut sudah mulai tersedia di jaringan dealer kita. Oke Pak. Nih Pak Iwan, tadi kan kita udah sempat bahas soal Kansei tuning sedikit ya. Cuman pasti teman-teman Mazda Friends juga pasti pengen lebih tahu
sebenarnya exact perbedaannya apa sih Pak antara Kansei tuning sama ya performance part, tuning part yang biasa kita kenal gitu? Oke, pertanyaan menarik nih Pak Glenn. Oke, saya lanjutkan kembali apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa perbedaan utama performance tuning dan Kansei tuning. Pertama, kalau performance tuning pasti pembicaranya bertanya tentang outputnya, misalnya nih RPM jadi naik seberapa, kemudian horsepower naik seberapa, kemudian even soundnya jadi seberapa besar sih, seperti itu. Dan itu utamanya ataupun dikhususkan biasanya untuk keperluan kompetisi, misalnya untuk keperluan sirkuit seperti itu. Nah, berbeda dengan Kansei tuning seperti saya jelaskan tadi, bahwa Kansei tuning itu untuk daily street performance sebenarnya, seperti sehingga istilahnya walaupun dengan mengaplikasikan produk AutoXC ini untuk pemakaian sehari-hari tetap layak seperti itu. Nah, namun demikian efek dari penambahan ataupun instalasi dari produk AutoXC ini ya pastinya dari sisi desain akan lebih bagus, ya kan? Karena lebih sporty secara tampilan. Kemudian akselerasi pasti akan lebih baik. Ada peningkatan. Kita akan lebih baik. Kemudian cornering feel seperti itu lebih baik. Bahkan sound juga sebenarnya. Kalau Anda mengaplikasikan item yang misalnya muffler, itu sound juga akan berubah. Namun demikian tentunya berbeda dengan yang tadi saya sebut dengan performance tuning gitu, sehingga masih layak dipakai di pemukiman misalnya, nggak mengganggu ketertiban atau mengganggu dari segi noise seperti itu. Berarti intinya sebenarnya buat pengendaranya pun juga tetap aman ya Pak, dan nyaman. Betul, itu yang paling penting. Yang paling penting. Aman dan nyaman gitu. Karena ya, secara umum performance tuning biasanya dari sisi performance oke, tapi mungkin akan mengorbankan hal-hal lainnya. Hal lain. Katakanlah kenyamanan umumnya biasanya. Iya, kenyamanan dan keamanan sih Pak yang paling fatal. Betul, ya. Seperti itu. Dan itu prinsip Kansei tuning sangat menekankan hal tersebut. Gitu. Okay. Tapi secara umum tetap performance atau feeling berkendaranya akan meningkat seperti itu. Iya. Balik lagi bicara soal rasa tadi Pak. Betul, itu pastinya. Oke, Mazda Friends, jadi udah clear ya soal AutoXC yang menggunakan Kansei tuning dan perbedaannya dengan yang performance biasa gitu ya. Nah, kalian juga pasti ingin tahu dong, tuning parts AutoXC ini hadir di model Mazda apa aja sih? Kita tanya Pak Iwan ya. Pak Iwan boleh jelasin nggak sih AutoXC ini hadir untuk model Mazda apa aja? Oke, prinsipnya semua jenis model Mazda yang current model kita sediakan item AutoXC ini. Tentunya yang model-model yang memang secara global tersedia di seluruh dunia ya. Seperti itu. Namun demikian saat ini kita di Mazda Indonesia memfokuskan pada 4 model utama, yaitu MX-5, Mazda 3, Mazda 3 hatchback terutama ya. Kemudian CX-5 dan CX-60. Gitu. Itu yang difokuskan. Betul. Tapi sebetulnya secara ini tersedia untuk semua model gitu, ya Pak. Betul, gitu. Kenapa Pak difokuskan ke 4 model itu? Pertimbangannya adalah kami melihat bahwa 4 model itu memang merepresentasikan model Mazda yang sporty dalam artian lebih pas ataupun lebih optimal jika ditambahkan item AutoXC tadi tersebut. itu ya. Seperti itu. Oke. Sehingga sekali lagi kita fokuskan kepada model tersebut. Yang kedua alasannya adalah memang secara populasi juga model-model tersebut memang cukup banyak populasinya di Indonesia ya. Dan ketiga ya saya lihat Mazda fans sangat senang untuk meningkatkan performance dari kendaraannya baik dari sisi eksterior maupun dari sisi performance. Iya. Mungkin mereka ini ya Pak ya suka untuk mempersonalisasikan mobilnya ya supaya lebih personal dengan beberapa tambahan tuning parts AutoXC gitu ya. Betul. Itu jawaban yang ini. Ya. Salah satu alasan kan. Oke. Nah, dari tadi kan secara untuk model kan untuk semua model basicnya tersedia ya Pak ya. Cuma memang difokuskan untuk 4 model tersebut. Tapi kalau kita bicara part-partnya nih Pak. Sebenarnya tadi Bapak di awal sempat menyinggung ada sisi desain. Bapak sempat menyinggung ada peningkatan juga di suspensi segala macam. Memang sebenarnya AutoXC ini menyediakan parts-nya tuh apa aja sih Pak sebenarnya? Secara umum sebenarnya AutoXC menyediakan 8 macam kategori. Gitu. Namun demikian kami di Mazda Indonesia untuk mengkomunikasikan dengan customer lebih mudah. Untuk lebih mudahnya kita simplifikasi menjadi 3 grup besar. Yaitu, dari 8 kategori itu Bapak grup. Betul. 3 kategori besar. Yaitu styling. Ini fokus sebenarnya ke arah
tampilan ya, baik tampilan eksterior maupun interior. Kedua suspension. Ini untuk item-item terkait suspensi termasuk misalnya strut bar ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah performance. Gitu. Jadi dari 8 ini kita kategorikan besar lagi menjadi 3 kategori ya. Besar itu. Supaya memudahkan komunikasi dengan customer gitu. Oke. 3 kategori besar itu ya Pak berarti ya. Styling, terus ada suspension, sama ada performance. Ya. Parts-part contohnya apa aja sih Pak? Yang masuk styling, yang masuk suspension, yang masuk ke performance, contoh-contoh partsnya itu apa Pak? Oke Pak. Contoh misalnya untuk item styling ya, kita menyediakan produk AutoX berupa body kit. Oh ya. Oke, itu body kitnya itu mulai dari depan, belakang, samping gitu, termasuk rear upper spoiler. Oh ada gitu. sampai itu ya spoiler apa? Itu. Nah kemudian di interior pun ya sifatnya styling kita ada juga misalnya knob, shift knob, oke, sampai setir semuanya ada. Oh sampai setir. Betul, gitu. Itu masuk kategori styling. Kita sebutin styling gitu. Even sebenarnya sampai floor mat ada, tapi kita sekali lagi akan select berdasarkan kebutuhan customer di Indonesia. Iya. Nah kemudian kalau dari sisi suspension, itu ada beberapa pilihan juga, mulai dari strut bar, kemudian damper, coil, kemudian sport street suspension kit, itu tersedia untuk pokoknya berhubungan dengan kaki-kaki. Betul, Pak ya berarti kaki untuk menambah rigidity dan kelincahan dari. Oke. Kalau gitu performance mungkin kalau tebakan saya berarti yang berhubungan sama mungkin mesin atau juga mungkin sistem pembuangan nih. Betul. Ya, seperti kalian utarakan tadi bahwa untuk item performance kita ada misalnya muffler, ada yang sport muffler, ada yang muffler yang standar tapi tetap merupakan produk AutoX. Kemudian ada ram air intake, ada house intake, kemudian bahkan sebenarnya sampai air filter tuh ada tuh, air filter, kemudian oil filter bahkan ada untuk yang bisa menambah performance berkendara dari Mazda. Berarti kalau dari air filter diganti pakai AutoX, muffler juga. Iya. Jadi ibaratnya napasnya lebih plong ya Pak betul. Udara masuk dan keluarnya benar-benar bikin lancar gitu ya Pak betul. Penjelasan umum mengenai kira-kira kategori produk yang kita sediakan untuk ini, untuk lebih memudahkan customer menetapkan pilihan gitu. Menetapkan pilihan untuk apa aja part-part yang mau dipasang supaya mobilnya lebih personal. Betul. Jadi tren yang ada sejak kita launching AutoX ini di Gias itu saya lihat customer memang orientasinya ketiga model ini gitu. Ada yang saya styling aja cukup, ada yang performance, bahkan ada yang tiga-tiganya seperti itu. Nggak salah Pak ya, mau tiga-tiganya pun boleh Pak ya. Seperti itu. Nah Pak Iwan, setelah tadi kita jelas semua tentang si AutoX Tuning Parts ini, masih ada pertanyaan nih Pak, dari aku pribadi pun masih penasaran soal satu ini. Biasanya kan kalau kita menambahkan part-part di luar setelah kita membeli mobil gitu ya Pak ya, biasanya erat kaitannya dengan garansi tuh, dengan warranty. Nah kalau untuk si AutoX Tuning Parts ini gimana Pak? Baik untuk terhadap si garansi mobilnya, dan juga mungkin si produknya itu sendiri, apakah ada garansinya gitu? Betul. Oke, pertanyaan baik Pak Glenn. Ya memang karena produk ini dijual secara resmi oleh Mazda Indonesia melalui jaringan dealer, ya tentunya kita cover dengan warranty produk gitu. Nah, yang pertama secara pengaruhnya terhadap kendaraan, ya udah pasti karena sudah didesain oleh AutoX bersama tim Mazda Jepang, sehingga otomatis tidak mempengaruhi performance ataupun fungsi dari kendaraan itu sendiri. Dijamin itu. Ini yang penting ya Pak. Betul. Yang kedua, secara produk sendiri AutoX-nya kita jamin untuk periode 1 tahun atau 20.000 km. Dengan catatan produk ini diinstal di jaringan dealer. Dibeli dan diinstal oleh jaringan dealer resmi Mazda. Betul, seperti itu. Ya, tapi yang paling penting adalah yang menghilangkan semua kekhawatiran adalah tidak mengganggu garansi si mobilnya itu sendiri ya Pak ya. Itu sih. Oke Pak Iwan, setelah dijelasin semua tadi, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku nih, ya kan? Harapan Bapak sendiri terhadap AutoX Tuning Parts di Indonesia ini seperti apa? Oke, sebelum sampai ke harapan, izinkan saya untuk men-summarize apa yang kita diskusikan. Boleh Pak, silakan pagi Pak. Ini Pak Glenn. Itu yang pertama ada kenapa Mazda fans atau Mazda enthusiast itu layak mempertimbangkan produk AutoX sebagai pilihannya. Pertama adalah
Auto X ini didesain oleh engineering Auto X bersama engineering Mazda Jepang, sehingga udah pasti compatibility-nya dengan kendaraan Mazda itu pasti terjamin. Yang kedua, Auto X sendirinya adalah merupakan bagian dari Mazda Motor Corporation, jadi bukan orang lain gitu. Nah, yang terakhir adalah produk Auto X ini diproduksi, dimanufakturkan di Jepang. Kenapa poin ini penting? Ada pertama untuk Anda mungkin kenal lah bahwa di Jepang itu yang namanya pemalsuan ini sangat sulit ya. Artinya sesuatu hal yang benar-benar dijaga oleh komunitas manufaktur di Jepang, sehingga teman-teman jika membeli produk OTC di Mazda sudah pasti 3 hal ini bisa menjamin sehingga peace of mind itu bisa dipenuhi. Tapi yang kami sebut tadi bahwa waranti terjamin dan seterusnya. Saya kira itu penjelasan saya, dan sekali lagi harapan kita adalah dengan tersedianya Auto X ini ya customer ataupun Mazda fans bisa menikmati produk Mazda dengan jimbayatinya secara lebih maksimal, lebih optimal lagi. Betul, Pak ya. Betul. Itu Berarti sih poin utamanya. Ini produk Auto X ini made in Japan juga, berarti Japanese craftsmanship ya Pak ya? Betul, Japanese craftsmanship. Berarti sejalan dengan mobilnya. Benar, gitu ya. Gitu. Jadi biar bisa Mazda Friends merasakan Jinbaita yang lebih optimal lagi dengan adanya Auto X tuning parts. Jadi Mazda Friends, sudah jelas ya mengenai Auto X yang tadi langsung dijelaskan oleh Pak Iwan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang Auto X, Mazda Friends bisa menghubungi dealer Mazda terdekat atau kunjungi website mazda.co.id/autox. Terima kasih Pak Iwan sudah hadir sebagai The Mazda Expert di episode kali ini. Mazda After Expert akan kembali di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi menarik tentang Mazda Indonesia. Saya Glenn, pamit undur diri. Thanks for watching. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia. Sampai jumpa.